Sementara di tempat lainnya, tampak Arya melompat ke udara untuk menghindari serangan dari Asura Pohon yang berusaha menyerangnya. Pertarungan sengit pun terjadi antara Arya dan Nala melawan pasukan Asura Pohon yang ada di tengah hutan Alas Purwo. Halo sahabat Nusantara, salam rahayu. Hari ini kita akan menceritakan kembali episode Alas Purwo dengan chapter ke-19 yang berjudul Serangan Asura Pohon. Di awal chapter tampak Arya dan Nala sudah dikepung oleh pasukan Asura Pohon yang ada di tengah hutan. Pasukan Asura Pohon tersebut berusaha mencegah Arya dan Nala untuk menyelamatkan dia dari kejaran Kelampis Ireng yang ingin merebut mustika pohon dari tangan dia. Dengan kekuatannya, pasukan Asura Pohon tersebut kemudian bersiap menyerang Arya dan Nala. Dengan tangan-tangan dari ranting kayu, para Asura Pohon berusaha menyerang Nala. Namun Nala berhasil menghindari serangan tersebut. Dengan sigap, Nala kemudian menyerang Asura Pohon tersebut dengan tombak yang ada di tangannya, hingga tangan kayu dari Asura Pohon tersebut hancur berkeping-keping. Namun tiba-tiba, tangan kayu lainnya muncul dari ranting pohon lainnya yang ada di tubuh Asura Pohon tersebut. Nala sangat terkejut melihat kemampuan dari para Asura Pohon tersebut, sambil terus berusaha bertarung melawan serangan dari para Asura Pohon tersebut. Sementara di tempat lainnya, tampak Arya melompat ke udara untuk menghindari serangan dari Asura Pohon yang berusaha menyerangnya. Sambil melompat ke udara, Arya berusaha menyerang wajah dari Asura Pohon tersebut dengan tendangan kaki kanannya. Namun Asura Pohon tersebut berhasil menahan serangan dari Arya dengan beberapa ranting pohon yang ada di tubuhnya, hingga ranting pohon tersebut hancur berkeping-keping. Namun tiba-tiba muncul ranting pohon lainnya yang berusaha menyerang Arya dari arah belakang. Arya berhasil menghindar dari serangan tersebut dan bersiap melakukan serangan balik ke arah Asura Pohon tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara Arya dan Nala melawan pasukan Asura Pohon yang ada di tengah hutan Alas Purwo. Pertarungan sengit tersebut tidak ada habis-habisnya karena banyaknya jumlah Asura Pohon yang berusaha menyerang Arya dan Nala, sehingga membuat Arya dan Nala kelelahan. Meskipun telah banyak Asura Pohon yang berhasil mereka kalahkan, namun harus diakui kalau energi Arya dan Nala juga terkuras karena banyaknya Asura Pohon yang harus mereka hadapi. Dengan napas yang tersengal-sengal, Arya dan Nala berusaha memperhatikan sekelilingnya dari serangan Asura Pohon. Tiba-tiba dengan sangat cepat, ada beberapa ranting pohon yang bergerak dari arah belakang dan berhasil melilit kaki Nala dan menggantungnya ke atas pohon. Belum sempat Arya menolong Nala, tiba-tiba ada ranting pohon lainnya yang bergerak dari arah belakang Arya dan berhasil melilit kaki Arya dan menggantungnya ke atas pohon. Sementara di tempat lainnya, tampak kita berlari keluar dari dalam padepokan Samung Gading bersama para binatang buas yang telah berhasil dia selamatkan. Setelah berada di luar padepokan, gajah yang menjadi pimpinan dari binatang buas tersebut kemudian meminta izin kepada kita untuk pergi menemui keluarga mereka yang ada di dalam hutan. Mereka semua kemudian mengucapkan terima kasih kepada kita dan berjanji akan membalas semua kebaikan kita kepada mereka semuanya. Para binatang buas tersebut kemudian berlari masuk ke dalam hutan dan dalam sekejap telah hilang di balik gelapnya hutan Alas Purwo. Setelah para binatang buas tersebut menghilang, kita kemudian berlari mencari teman-temannya yang ada di luar padepokan Samung Gading. Setelah mencari selama beberapa saat, kita akhirnya menemukan Mada yang sedang bertarung dengan siluman harimau. Kita kemudian segera menghampiri Mada, dan belum sempat dirinya bercerita tentang siapa sebenarnya Samung Gading, Mada sudah memotong pembicaraan kita. Mada mengatakan kepada kita agar segera masuk ke dalam hutan untuk menolong dia yang sedang dikejar oleh pasukan Asura Pohon. Mada kemudian meminta kita untuk menyampaikan pesan kepada dia agar mustika pohon yang ada di tangannya segera dikembalikan kepada Dewi Gayatri yang ada di Candi Purwo. Mustika pohon tersebut harus segera dikembalikan ke Candi Purwo sebelum bencana besar akan terjadi kepada mereka semuanya. Kita segera memahami apa yang sebenarnya terjadi dan kondisi mereka yang terpisah saat ini. Kita kemudian meminta izin kepada Mada untuk masuk ke dalam hutan menemui dia
dan meminta Mada untuk segera menyusul mereka semua ke dalam hutan Alas Purwo. Mada kemudian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berjanji kepada Gita bahwa dirinya pasti akan menyusul mereka semua ke dalam hutan Alas Purwo. Sementara di tempat lainnya, tampak Dyah yang terus berlari masuk ke dalam hutan sambil menghindari serangan-serangan dari Klampis Ireng. Klampis Ireng yang berlari di belakangnya terus berusaha menyerang Dyah dengan ranting-ranting pohon dari tangannya. Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Teja, Barat Bayu, Utara Apa, Tengah Angkasa. "500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono isun amukti palapa." Apakah dia berhasil selamat dari serangan Klampis Ireng? Simak cerita lengkapnya pada chapter 20 yang berjudul Pertarungan Klampis Ireng dan Ki Maung Bodas.